Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Azhara. Saya dari kelas 1 Teknik Elektronika Telekomunikasi Politeknik Kaltek Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang DC Power Supply. Sebelum itu, silahkan subscribe and like dan komen juga ya. Terima kasih. DC Power Supply. Di sini kita akan membahas tentang prinsip kerja DC Power Supply, yaitu tentang adaptor. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu transformator atau transformer atau disingkat dengan trafo yang digunakan untuk DC Power Supply adalah transformer jenis step down yang berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik sesuai dengan kebutuhan komponen elektronika yang terdapat pada rangkaian adaptor. Transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik yang terdiri dari dua bagian, yaitu sekunder dan premier. Lilitan premier merupakan input daripada transformer, sedangkan lilitan sekunder itu sebagai outputnya. Ini ada gambar-gambarnya guys. Terus lanjut, tahapan untuk membuat DC Power Supply itu yang pertama rectifier atau penyarah gelombang, yang dimana rangkaian elektronika dalam power supply atau catu daya yang berfungsi untuk mengubah gelombang AC menjadi gelombang DC. Setelah tegangan yang diturunkan oleh transformator step down, rangkaian rectifier biasanya terdiri dari komponen dioda yang terdapat dua jenis, yaitu rectifier half wave rectifier yang terdiri dari satu komponen. Terus yang kedua yaitu full wave rectifier yang dimana biasanya terdapat dua atau dua komponen. Lanjut. Yang kedua yaitu filter atau penyaringan. Dalam rangkaian power supply atau adaptor, filter digunakan untuk meratakan sinyal arus yang keluar dari rectifier. Filter ini biasanya terdiri dari komponen kapasitor atau kondensator yang berealisasi elektrolit dan elko, atau yang biasa dengan disebut elektrolit kapasitor. Ini ada gambarnya filter penyaringan. Yang selanjutnya, voltage regulator atau pengaturan tegangan. Untuk menghasilkan tegangan dan arus DC atau arus arah yang tetap dan stabil, diperlukan voltage regulator yang berfungsi untuk mengatur tegangan sehingga tegangan output tidak dipengaruhi oleh arus beban dan juga tegangan input yang berasal dari output filter. Voltage regulator pada umumnya terdiri dari dioda Zener, transistor, dan IC atau integrated circuit. Pada DC power supply yang canggih biasanya ada voltage regulator, juga dilengkapi dengan short circuit protection atau perlindungan atas hubungan singkat, current limiting atau pembatas arus, atau over voltage protection atau yang biasanya itu sebagai perlindungan atas kelebihannya tegangan. Rangkaian sederhana DC power supply atau catu daya ini seperti ini ya guys. Ada inputnya, terus dari inputnya itu diproses lagi, terus nyampe ke output. Ini prinsip kerjanya, dapat dipelajari sesuai bagaimana masing-masing. Pada dasarnya, perangkat elektronika mestinya di catu daya disuplai oleh arus searah atau DC atau direct current yang stabil agar dapat bekerja dengan baik. Biasanya ini diberikan sumber baterai atau acu. Namun untuk aplikasi yang membutuhkan catu daya yang lebih besar atau daya yang lebih besar, sumber dari baterai itu tidak cukup. Sumber catu daya yang lebih besar adalah sumber bolak-balik dari AC atau alternating current dari pembangkit tenaga listrik. Untuk itu diperlukan suatu perangkat catu daya yang dapat mengubah arus AC menjadi DC. Prinsipnya itu yang seperti tadi, yaitu seperti penyarah atau rectifier. Terus prinsip rangkaian catu daya yang seperti ini disebut dengan shunt regulator. Salah satu ciri khasnya adalah komponen regulator yang paralel dengan beban. Ciri lain dari shunt regulator adalah rentan terhadap short circuit atau sirkuitnya pendek. Perhatikan jika volt terhubung singkat atau short circuit, maka arus tetap I sama dengan V in per R1. Di samping regulator shunt, ada juga yang disebut dengan regulator seri. Prinsip utama regulator seri seperti rangkaian pada gambar
yang tadi. Pada rangkaian ini, tegangan keluarannya adalah V out sama dengan Vz ditambah VBA. VBA adalah tegangan base emitor dari transistor Q1 yang besarnya antara 0,2 sampai 0,7 volt tergantung dari jenis transistor yang kita gunakan. Dengan mengabaikan arus IB-nya yang mengalir pada base transistor, dapat dihitung besar tahanan R2 diperlukan, yaitu seperti ini rumusnya. R2 sama dengan V-in dikurang VZ per IZ. IZ adalah arus minimum yang diperlukan oleh dioda Zener untuk mencapai tegangan breakdown Zener. Besar arus ini dapat diketahui dari database yang besarnya kurang dari 20 mega ampere. Oke, sekian video singkat saya tentang DC power supply. Jika ada yang tidak paham atau yang ingin ditanyakan, bisa di kolom komentar. Terima kasih sudah mau menonton.